analisa apakah ada bagian uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak saya bisa pastikan, saya bisa declare. Tidak ada ya, Kota Medan nggak ada LGBT, kita anti LGBT, jadi Keluarga Presiden Joko Widodo kini kembali menjadi sorotan publik lantaran menantunya Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan bersama istrinya Kahiyang Ayu didapati menunggangi sebuah private jet. Dalam foto yang beredar, private jet tersebut diklaim berada di Pangkalan Udara Lanut Suwondo atau bekas Bandara Polonia Medan. Padahal seperti yang masyarakat Indonesia ketahui, jika private jet tentunya melambangkan kemewahan dan gaya hidup glamor. Dan seperti yang kita ketahui, Bobi adalah seorang pejabat negara, sehingga penggunaan private jet tersebut begitu kontroversi. Jika ditelisik lebih jauh, Roy Suryo selaku pakar telematika mengungkapkan bahwa jet pribadi yang ditunggangi Bobi dan istrinya tersebut berjenis Embraer Legacy 650 dengan kode VP-CLL. Private jet seharga $20 juta ini dikabarkan memiliki biaya sewa hingga $7.000 atau sekitar Rp107 juta per jam. Tidak hanya itu, pakar telematika tersebut juga menyebutkan bahwa jet pribadi ini dikabarkan sempat mendarat di Bandara Adi Sumarmo Solo pada 11 Desember 2022. Dengan kata lain, ini bukan menjadi kali pertama Bobi dan Kahiyang menunggangi sebuah private jet mewah. Dari harga yang selangit itu, tentunya menjadi pertanyaan besar bagi publik dari mana sumbernya. Bobi pun angkat bicara mengenai kontroversinya yang menunggangi private jet bersama sang istri. Menantu Presiden Jokowi itu membenarkan bahwa dirinya pernah menaiki sebuah private jet. Namun ia membantah bahwa penggunaan pesawat untuk orang-orang kaya tersebut bukan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah alias APBD maupun hasil korupsi. Tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Tapi itu memang benar Bapak naik jet? Apanya? Naik jet pribadi Pak yang viral itu? Meski begitu, Wali Kota Medan ke-18 tersebut tidak menjelaskan secara gamblang apakah jet pribadi yang dinaikinya sesuai dengan foto yang beredar. Justru ia malah mempersilahkan kepada seluruh pihak untuk mengecek dari mana dirinya dan Kahiyang sampai bisa menunggangi private jet. Kendati demikian, tersebarnya foto Bobi dan Kahiyang menaiki private jet tidak serta-merta berhenti sampai di situ saja. Pasalnya dikabarkan pemilik private jet tersebut merupakan seorang konglomerat asal Medan berinisial ACG. Informasi ini tentunya membuat Bobi dituding melakukan gratifikasi dengan konglomerat Medan tersebut. Jadi untuk sementara Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah mengumpulkan bukti-bukti dari Direktorat Gratifikasi untuk mengusut apakah penggunaan private jet oleh menantu Presiden Jokowi tersebut merupakan hasil gratifikasi atau tidak. Jika terbukti, maka KPK akan memanggil wali kota Medan tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk saat ini, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango telah memerintahkan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara untuk mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet pribadi oleh wali kota Medan tersebut. Selain itu, pihak KPK juga sedang mengusut terkait orisinalitas foto yang beredar mengenai Bobi dan Kahiyang. Kendati demikian, penggunaan jet pribadi milik seorang konglomerat di Medan disinyalir sebagai bentuk gratifikasi oleh berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena mencuatnya kabar yang menyeret Bobi dalam kesaksian mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Ternate. Dalam persidangan sebagai tersangka, Abdul Ghani Kasuba mengakui terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan nikel milik Kahiyang dan Bobi yang beroperasi di Halmahera Timur. Mantan Gubernur Maluku Utara tersebut dikabarkan menggunakan kode blok Medan untuk menggambarkan penanda perusahaan dan wilayah konsesi nikel milik Kahiyang di Halmahera Timur. Disinyalir ketika Abdul Ghani Kasuba berusaha memuluskan izin usaha pertambangan nikel milik Kahiyang dan Bobi di Halmahera Timur, ada kemungkinan konglomerat berinisial ACG pun ikut disertakan. Maka dari itu bisa jadi penggunaan jet pribadi oleh Bobi dan Kahiyang menjadi simbol tanda terima kasih atas keterlibatan konglomerat Medan tersebut dalam perusahaan tambang di Halmahera Timur. Tuduhan terkait kode blok Medan tersebut lantas membuat berbagai wartawan mempertanyakan kebenarannya. Namun ketika ditanya, wali kota Medan tersebut enggan untuk menjawabnya. Meski demikian, kasus perizinan tambang ini bukan menjadi satu-satunya yang membuat Bobi menuai kritikan dari masyarakat.
Pria kelahiran 5 Juli 1991 ini juga pernah mendeklarasikan kota Medan anti-LGBT. Karena komentarnya tersebut, Bobby tentunya mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, termasuk pendamping komunitas transpuan Indonesia, yang menilai pernyataan Bobby berpotensi diskriminatif terhadap perbedaan orientasi seksual dan gender. Nggak ada ya, kota Medan nggak ada LGBT, kita anti-LGBT, jadi Pasalnya, orientasi seksual sifatnya pribadi, sehingga Bobby justru diminta untuk fokus pada kesehatan, kesejahteraan, dan bebasnya anak serta perempuan dari kekerasan. Tidak berhenti sampai di situ saja, tanggapannya yang mengapresiasi penembakan begal di kota Medan pun turut membuatnya menjadi perbincangan publik. Hal tersebut dikarenakan begal hanya mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat, menurut wali kota Medan itu. Tentu pernyataan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satu yang mengkritik pernyataan itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara atau lebih dikenal dengan Kontras Sumut. Kontras pun menilai bahwa tembak mati begal adalah bentuk penegakan hukum yang serampangan. Bukan hanya itu, akibat pernyataan Bobby tersebut, Kontras pun kembali menegaskan bahwa penegakan hukum haruslah dijalankan dengan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar hukum itu sendiri. Selain kontroversi tersebut, proyek lampu pocong tentunya menjadi salah satu track record Bobby yang sangat diingat oleh masyarakat Kota Medan. Bagaimana tidak, selain kehadiran lampu pocong ini dinilai semrawut bagi masyarakat Medan, Bobby juga meminta uang sebesar 21 miliar rupiah agar dikembalikan oleh kontraktor ke pemerintah Kota Medan. Tidak hanya itu, dirinya pun meminta agar kontraktor juga membongkar sendiri lampu pocong tersebut. Sementara sang istri yakni Kahiyang Ayu pun tidak luput dari beberapa sorotan terkait gaya hidup mewahnya. Salah satunya pada saat dirinya sedang berfoto sambil menggenggam tas bermerek dengan harga senilai lebih dari 40 juta rupiah. Tidak berhenti sampai di situ saja. Di lain waktu, putri dari Presiden Jokowi tersebut juga sempat membagikan momennya sambil menenteng tas dari seri Lady Dior dengan harga mencapai 4.800 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Padahal Presiden Jokowi pernah mengkritik aparatur sipil negara yang pamer harta dan juga punya gaya hidup mewah. Jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan. Namun siapa sangka sang adik yakni Kaisang Pangarep pun juga turut memiliki gaya hidup mewah. Hal tersebut serupa dengan Bobby dan Kahiyang, di mana Kaisang dan istrinya Erina Gudono berangkat ke Amerika Serikat dengan menggunakan private jet bernama Gulfstream G650R. Dan dikabarkan untuk menyewa pesawat high class tersebut, orang-orang harus mengeluarkan biaya sebesar 17 hingga 19.000 US dollar atau setara 265 hingga 300 juta rupiah per jamnya. Jika dipastikan estimasi waktu yang dibutuhkan antara Jakarta ke Amerika Serikat memakan waktu hingga 21 jam, maka Kaisang harusnya membayar hingga 357.000 US dollar atau setara 5,5 miliar rupiah untuk sekali jalan. Namun belum reda dengan isu private jet tersebut, Kaisang dan Erina kembali menjadi sorotan lantaran terekam saat dirinya menuruni sebuah pesawat jet pribadi dengan ditemani pengawal yang menenteng beberapa tas berisi barang belanjaan. Hal ini tentu menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia karena belanjaan Kaisang dan Erina sama sekali tidak melewati pemeriksaan dari pihak Bea Cukai. Karena hal tersebut, putra dan menantu Presiden Jokowi tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Namun hal yang menjadi fokus utama masyarakat hari ini adalah seluk-beluk private jet yang ditunggangi oleh keluarga Presiden tersebut. Pasalnya jika Kaisang menyewa private jet tersebut, maka isu ini tidak akan bergulir lebih jauh. Tapi sangat disayangkan kunjungannya ke negeri Paman Sam untuk mengantar sang istri untuk melanjutkan studi magister di University of Pennsylvania disinyalir menjadi salah satu tindakan gratifikasi. Hal tersebut dikarenakan dugaan masyarakat mengenai hubungan antara anak usaha Sea Limited yaitu Sophie dan Garena dengan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Dan dugaan lainnya adalah jet pribadi yang ditunggangi oleh Kaisang dan Erina ke Amerika Serikat bisa jadi milik Garena Online Private Limited. Hal ini cukup terang terlihat mengingat game online Free Fire yang merupakan bagian dari perusahaan Garena menjadi sponsor utama untuk klub bola Persis Solo. Dan fakta mengejutkannya adalah Kaisang menjadi pemilik baru Persis Solo dengan mengakuisisi 40% saham
di klub sepak bola tersebut. Namun siapa sangka bocornya isu terkait Kaisang dan istrinya menunggangi private jet milik perusahaan Garena juga turut menyenggol sang kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka. Penyebabnya karena dalam perjanjian kerjasama atau MOU antara Swill Limited dengan pemerintah Kota Solo yang ditandatangani oleh Gibran sendiri cukup kontroversial. Bagaimana tidak, perjanjian kerjasama tersebut berisi mengenai pembangunan kantor dan pusat permainan di lahan milik pemerintah Kota Solo. Jadi dengan berbagai data-data tersebut, membuat penggunaan jet pribadi Kaisang dan Erina kemungkinan memiliki keterkaitan dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh Gibran pada 23 April 2021 yang lalu. Jadi apakah bukti-bukti ini akan menjadi fakta bahwa Kaisang pun melakukan tindakan gratifikasi? Namun karena hal tersebut, putra bungsu Presiden Jokowi itu kini dilaporkan ke KPK untuk mengusut adanya tindakan gratifikasi antara Kaisang dan perusahaan Garena. Dan jika benar dugaan tersebut benar adanya, maka tidak menutup kemungkinan Gibran pun akan turut terlibat dalam dugaan ini. Dan saat ini KPK telah meminta Kaisang untuk menjelaskan mengenai penggunaan pesawat jet pribadi tersebut. Pihak KPK pun menuturkan bahwa meskipun Kaisang bukan termasuk penyelenggara negara, tapi KPK memiliki kewenangan untuk mengetahui lebih lanjut. Sebab Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat negara.